Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18, berkata demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada tim perkunjungan rumah tangga yang sedang mengunjungi seorang nenek, anggota jemaat yang saat itu sedang sakit. Nenek ini tinggal sendirian. Anak-anaknya merantau ke kota-kota lain. Soal makan sehari-hari, salah seorang anaknya memberikan catering service yang sudah menjadi langganannya. Saat mengunjungi si nenek, salah seorang dari tim PRT melihat ada tumpukan piring dan baju kotor di rumahnya. Ketika selesai berbincang-bincang dan akan hendak pulang, salah seorang dari tim PRT bertanya kepada nenek itu, "Nenek, adakah yang perlu kami doakan?" Setelah berpikir panjang, nenek itu menjawab, "Nak, kalau berdoa saya bisa, tetapi jikalau kalian mau rela, tolong cucikan piring, gelas, dan baju-baju kotor itu." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah tindakan nyata, bukan hanya omdo atau omong doang. Kasih tidak berhenti hanya sebatas kata-kata. Ketika ada tuntutan menyerahkan nyawa untuk saudara-saudari kita, seperti yang dikatakan oleh Kristus, bagaimana bisa kita melakukannya jika menolong orang lain saja kita jarang untuk melakukannya? Seringkali kita memberikan alasan yang cukup masuk akal ketika kita memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri saja masih susah. Bagaimana kita membantu orang lain? Nantilah kalau aku sudah mampu, aku akan menolong orang lain. Namun ungkapan "kalau saya mampu" menyiratkan tidak ada keinginan untuk membantu, karena kita tidak tahu kapan kita merasa sudah mampu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama kita butuhkan
untuk mau menolong sesama adalah kemauan, dan juga ada diiringi dengan permohonan pertolongan agar Tuhan juga memampukan kita memberikan pertolongan bagi orang lain. Sehingga di dalam Tuhan kita memenuhi perintah Yohanes, marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Perkataan yang tidak menjadi tindakan nyata, perkataan tidak akan menjadi tindakan jika tidak disertai kemauan untuk mewujudkan perkataan itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Amin. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.